Oke guys, jadi di kali ini kita membuat video. Jadi ada 4 kesalahan fatal dalam pemula menggunakan motor kopling. Jadi ada 4 kesalahan fatal dalam pemula menggunakan motor kopling. Nah, khusus pemula. Jadi simak video ini sampai selesai, jangan skip. Oke, jadi ada 4 kesalahan dalam menggunakan motor kopling. Nah, kalau kawan-kawan baru pemula menggunakan motor kopling pasti ragu ya. Nah, yang pertama itu di bagian koplengnya tentu saja. Kalau kawan-kawan udah terbiasa menggunakan motor kopling, motor matic pasti ini selalu tertekan ya dak. Selalu tertekan karena ini anggapnya rem, padahal kalau kita menggunakan ini jadi kopling. Jadi kalau buat awam tuh banyak sekali yang begitu ya, banyak sekali ini kena tekan setengah, jadi putaran mesin itu jadi ngeden dan agak lambat ya, begitu. Itu yang pertama. Sebaiknya kalau kawan-kawan harus tangan kita di bagian kiri di setengah aja, usahain jangan megang ini. Kalau ini kepegang setengah maka putaran mesin menjadi lebih rendah dan temakan juga kampas koplingnya, begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, karena ini motor kopling, jadi kebiasaannya di lampu merah itu ya, kalau kawan-kawan pasti tidak netralin. Misalnya contoh, saat di lampu merah pasti koplingnya itu ditarik, padahal posisi motor dalam masuk gigi ya, di transmisinya. Jadi usahain kalau berhenti agak lama, netralin aja, karena itu merusak motor kopling tersebut ya. Merusak begini karena di bagian transmisi dia di gigi, masuk gigi tapi tertahan sama kopling ini, jadi dia kemakan kampas koplingnya. Itu yang kedua, jangan melakukan begitu untuk menggunakan motor tersebut. Oke, yang ketiga, banyak sekali kawan-kawan yang belum tahu menggunakan motor kopling pasti dalam hal menanjak. Jadi dalam hal menanjak itu pasti dimasuk gigi itu enggak diganti ya, begitu. Buat nanjak ya diusahain kalau kawan-kawan menggunakan motor manual atau motor kopling. Kalau kawan-kawan belum tahu ya, itulah akibatnya, karena enggak diturunin gigi saat menanjak pasti mesin agak lambat dan perputaran mesin agak kurang maksimal, begitu. Itu orang yang baru pertama menggunakan motor kopling kawan-kawan. Kalau menanjak itu harusnya diganti gigi. Itu hal sepele tapi berguna. Itu yang ketiga. Yang keempat, banyak sekali saat menikung itu turunkan gigi. Ya memang betul sekali, saat menikung memang nurunkan gigi, tapi putaran mesin akan, kalau motor ada handy brake-nya ya, handy brake ya, biar nggak keselip ya, itu sih wajar-wajar aja. Tapi kalau motor ya seperti motor saya, motor ini juga masih belum ada handy brake-nya ya. Jadi kalau perputaran mesin kencang, saat kita misalnya perputaran mesin di 80 km per jam atau di atasnya ya 100 km per jam, kalau kita turunin gigi itu pasti ban belakangnya itu keselip, karena saat menikung itu lebih bahaya. Makanya itu dia harusnya menghindarin hal seperti itu, karena membahayakan kita dalam menggunakan motor kopling tersebut. Seperti begitu. Jadi itu ada 4 kesalahan fatal dalam bagi pemula menggunakan motor kopling. Jadi yang pertama itu
saat di lampu merah sebaiknya kita netralin karena makan kampas kopling kawan-kawan. Yang kedua itu, kalau kawan-kawan sering menggunakan motor matic, pasti yang bagi pemula itu selalu tertekan, jadi perputaran mesin agak nyangkut karena ini ketekan dan mesin agak ngeden. Nah, itu sebaiknya kita jangan lepasin. Yang ketiga itu saat menanjak. Kalau kawan-kawan bagi pemula yang menggunakan motor kopling itu pasti tidak tahu atau memang nggak diganti gigi saat menanjak. Itu sebaiknya kalau kawan-kawan bagi pemula yang baru tahu menggunakan motor kopling, itu sebaiknya saat menanjak itu diganti gigi rendah supaya putaran mesin semakin stabil kawan-kawan. Nah, itu. Yang keempat itu tadi, saat belok itu usahakan jangan turunkan mesin saat putaran mesin tinggi dengan lari 80 km di atas, karena itu bisa membahayakan kita dalam berkendara di motor kopling. Kenapa? Karena kalau kita langsung turunkan gigi dengan kita posisi bawa motor ngebut, itu ban pasti selip ya, karena ya begitu. Oke, jadi begitu aja mengenai video kita tentang 4 kesalahan fatal dalam menggunakan motor kopling. Oke, jangan lupa kalian like, comment, share, subscribe. Thank you, terima kasih. Sampai jumpa video saya berikutnya. Bye bye.